Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat animasi timbangan kue, di mana ada beberapa berat beban yang akan kita ukur. Pengendaliannya kita menggunakan tombol. Tombol yang kita siapkan ada 3, contohnya seperti ini, ada 2 kilo, karena maksimalnya 2 kilo untuk timbangan ini. Yang kedua, tombol 1 kg dan setengah kilogram. Jadi kalau kita mencet sembarangan, itu tidak akan bergerak animasinya. Tapi apabila beban itu 2 kilo, kita klik 2 kilo, maka dia akan bergerak menunjukkan beban dari timbangan itu adalah 2 kilo. Kalau kita klik yang 1 kilo, maka gerakannya nanti akan menunjukkan beban 1 kilo. Begitu juga untuk yang setengah kilo. Jadi apabila kita menekan atau mengukur setengah kilo lagi, gerakannya akan mengikuti timbangan yang beratnya setengah kilo. 2 kilo, dia akan langsung ke 2 kilo lagi. Seperti ini. Pengendalian efek menggunakan tombol itu dinamakan trigger atau pengelompokan efek pada sebuah tombol. Tombol itu bisa berupa gambar, bisa berupa teks ataupun tulisan. Bisa shape atau bentuk seperti ini. Untuk membuat animasi seperti ini, yang kita perlu siapkan adalah slide baru. Supaya sebuah penekanan klik pada sebuah mouse atau keyboard itu tidak membuat slide itu berpindah ke slide yang lain atau langsung beranimasi, maka ada satu langkah awal yang harus kita perhatikan. Pada bagian transition, di bagian kanan ada on mouse click, artinya di sini setiap kali kita klik, maka akan berpindah atau bertransisi ke slide yang lain. Maka tanda centang pada on mouse click ini kita hilangkan. Ini harapannya supaya saat diklik tidak ada perpindahan. Berikutnya kita siapkan bahan atau gambar dari sebuah timbangan. Bagian awalnya adalah bagian bawahnya dulu. Ini bebas saja, kemudian lingkaran untuk menunjukkan jarumnya. Kita beri warna yang jelas saja, putih. Ini kita tengahkan, kita blok, align center, berikutnya align middle. Ini bagian bawah. Selanjutnya kita siapkan beban. Beban itu merupakan bagian atas dari timbangan dan bebannya itu menjadi satu objek. Ini nanti semuanya di grup. Nah, untuk membuat seperti ini kita buat susunannya dulu. Misalkan bagian wadahnya kita mau membuat bentuk seperti ini. Kita balik. Nah, ini bagian wadah untuk menampung
tepung ataupun yang lain. Silakan diberi warna bebas. Kemudian penyangga dari wadah kita buat menggunakan kotak saja, nggak apa-apa. Seperti ini memanjang. Kemudian kita tengahkan. Setelah penyangga dan wadah kita siapkan, kita sekarang membuat bebannya. Beban boleh berupa apa saja. Kita coba membuat saja gabungan dari beberapa lingkaran. Kita susun acak seperti ini. Apabila sudah, beban ini kita grup. Ya, kita tinggal mengatur warna. Beban kita taruh di wadah. Berikutnya kita letakkan beban ini di dalam wadah, kita pindahkan dengan menggunakan sand backward. Ya, seperti ini. Selanjutnya, setelah ininya sudah siap semua, pastikan 3 bagian atas ini, beban, wadah, dan penyangga, itu kita grup supaya nanti animasinya itu lebih mudah, tidak bergeser antara satu bagian dengan yang lain. Kita pindahkan ke belakang supaya lebih simetris, maka bagian atas dan timbangan kita tengahkan. Kita blok, kemudian kita line center. Ini bagian yang akan kita buat awal sebagai bahan mentahnya. Berikutnya, untuk jarum, kalau kita membuat jarum dengan cara seperti ini, misalkan kita membuat objeknya itu langsung berbentuk jarum seperti ini. Apabila diberi efek spin, maka kan semua bagian jarum kelihatan, dan ini tidak berbeda dengan bentuk kompas. Padahal kalau timbangan itu biasanya kelihatan hanya separuh. Maka cara ini tidak kita rekomendasikan. Kita hapus, kita ganti. Misalkan dengan menggunakan segitiga supaya terlihat sebuah atau separuh jarum saja. Misalkan seperti ini. Apabila bentuk jarum kita siapkan seperti ini, kita beri sebuah efek spin, maka titik putarnya itu ada di tengah jarum, bukan di bawah jarum. Maka akan kelihatan lucu atau salah. Cara mengakali sebuah jarum terlihat hanya separuh atau sebagian jarum, tetapi bagian pusatnya itu ada di bawah sebuah jarum. Akal kita adalah jarum yang sudah kita buat itu kita kopikan. Nah, kita mempunyai 2 jarum sebetulnya. Nah, seperti ini.
dikopikan ke bawah. Dua jarum yang sudah disusun ini kita grup. Maka animasinya hilang. Karena semua objek yang sudah diberi animasi dan di grup, efeknya akan menghilang. Dari bentuk jarum double ini, kita beri efek spin. Maka titik pusat itu ada di tengah dari dua jarum yang sudah kita grup. Akal berikutnya, supaya bagian bawah jarum tidak terlihat, maka kita edit dengan cara diklik. Kemudian kita klik bagian yang akan kita edit, yaitu jarum bagian bawah. Kita masuk ke shape format. Warna dari fill-nya kita hilangkan atau tanpa warna, no fill. Begitu juga untuk garisnya kita buat no. Sebenarnya objek itu ada double ke bawah, hanya saja bagian bawah kita akali dengan cara tanpa warna. Kemudian kalau jarum sudah kita buat dan sudah diatur dengan bentuk separuh jarum yang terlihat, maka kita tempatkan pada posisinya. Jangan lupa kita tengahkan supaya simetris dengan lingkarannya. Kita klik align center, align middle. Seperti ini. Supaya tidak kaku, boleh juga ditambah dengan lingkaran untuk menutup pusat jarum. Ini tidak harus, tapi untuk lebih memperhalus. Kita tengahkan dulu, align center, align middle. Jarum sudah dibuat, sudah diakali dengan terlihat hanya separuh jarum. Kemudian jarum ini efeknya kita atur dulu gerakannya. Jarumnya efeknya adalah bolak-balik. Kemudian timingnya boleh diganti dulu dengan misalkan very slow. Kemudian kita coba dulu with previous. Maka gerakannya 360 derajat. Kita lengkapi dengan tulisan untuk menandakan bahwa maksimal timbangan itu adalah 2 kilo. Kita gunakan saja pakai word art, kita tulis 2 kilogram. Artinya kalau gerakan jarum itu full 360 derajat, maka beban yang bisa diukur hanya 2 kg. Gerakan jarumnya sudah kita buat. Sekarang kalau jarumnya bergerak, artinya beban ini bergerak ke bawah. Maka untuk bergerak ke bawah, efek yang kita berikan adalah custom pad. Sebelum membuat sebuah efek, kita harus perhatikan bahwa sebuah timbangan itu maksimal bergerak dari pinggir bawah wadah, maksimalnya adalah panjangnya leher wadah yang kelihatan. Ini nggak mungkin wadahnya nanti turun sampai ke bawah dari timbangan. Jadi maksimalnya seperti ini. Maksimalnya adalah leher yang terlihat. Maka kita coba klik dulu di sini. Awal.
geser ke bawah sampai dengan permukaan dari timbangan, double klik. Nah, maksimalnya seperti itu, boleh lebih pendek, tapi maksimalnya ada sepanjang leher dari beban. Selanjutnya kita sedikit geser supaya bagian atas itu tepat seperti gambar atau posisi awal. Kita klik, kemudian kita geser sampai benar-benar tepat posisinya. Nah, seperti ini. Setelah tepat, sama seperti jarum, kita atur dulu opsinya. Kita buat 0 untuk smooth end dan startnya. Kita buat bolak-balik, walaupun sebetulnya nanti bolak-balik itu hanya untuk memudahkan ngeceknya saja. Berikutnya kecepatannya tadi ada very slow, kita atur, tapi tidak menggunakan perulangan. Oke. Kita coba slideshow. Nah, kita lupa bahwa kalau kita mau mencoba, di sini harus diberi startnya with previous, jadi supaya bareng antara gerakan jarum dengan gerakan turun sebuah timbangan. Nah, efek ini pengaturannya sudah betul. Berikutnya kita membuat sebuah tombol yang akan kita gunakan menjadi trigger dari efek ini. Kita buat saja tombolnya kotak. Kita kasih tulisan 2 kg. Warnanya bebas. Kemudian diatur aja ketebalannya. Ini untuk pengatur beban 2 kilo. Kita bisa copy. Kita ganti dengan 1 kilo. Kita buat setengah kilogram. Silakan diatur sendiri untuk angkanya. Kita buat superscript. Oke. Yang keduanya kita buat subscript. Oke, sekarang 3 tombol sudah kita siapkan. Sementara animasi yang kita buat adalah untuk beban maksimal, yaitu 2 kilo. Berikutnya, 2 animasi ini kita blok. Kemudian masuk ke timing. Inilah trigger. Trigger adalah mengendalikan animasi tersebut pada sebuah objek atau tombol. Animasi ini akan bergerak pada saat akan dimulai pada saat kita menekan sebuah objek. Objeknya apa? Di sini tadi rectangle dengan angka 2 kilo. Maka kita cari rectangle dengan tulisan 2 kilo. Rectangle itu ini tadi yang pertama, kemudian rectangle 22 itu untuk tombolnya. Kita klik. Selanjutnya kita coba. Ini kita klik sembarangan tidak akan bergerak. Ya, tidak akan bergerak. Tapi pada tombol 2 kg akan berbentuk tangan seperti ini. Ini adalah mengendalikan
gerakan animasi 2 kilo. Saya klik. Maka gerakannya sudah bisa kita lihat. Kita nggak bisa menekan 1 kilo karena belum kita jadikan trigger untuk animasi yang lain. Kita coba lagi 2 kilo. Maka dia bergerak 2 kilo. Selanjutnya, untuk tombol 1 kilo, logikanya adalah separuh dari panjang gerakan tersebut. Nah, separuh dari panjang gerakan ini. Maka untuk membuat efek 1 kilo, beban bagian atas kita klik, beri animasi, kita pilih add animation, efeknya adalah sama, yaitu custom, tetapi ingat separuhnya, maka kita buat awalnya sekian, di sini sama, tepat sama, klik, kemudian separuh, kira-kira separuh dari panjang efek sebelumnya. Usahakan lurus supaya gerakannya tidak miring. Nah, maka dia bergerak separuh. Oke, ini untuk yang awalnya. Kita buat tepat dulu. Kalau ini bergerak separuh, maka jarum juga bergerak hanya separuh lingkaran. Maka jarum kita beri efek spin. Pengaturan untuk jarumnya adalah bolak-balik sama. Kalau tadi satu lingkaran penuh, sekarang kita ganti yang separuh atau half. 180 derajat. Kemudian with previous. Kecepatannya kita buat slow saja, ya. Kemudian kita klik OK. Ini hanya separuh. Kemudian untuk efek turun kita juga atur langsung seperti ini. Efek, option, kita buat 0 semuanya. Bolak-balik, jangan lupa with previous. Kemudian kecepatannya dibuat sama dari slow. Dengan cara yang sama, dua efek ini kita blok. Kemudian kita kendalikan dengan trigger tombol untuk 1 kilo. Kita blok, kita masuk ke timing. Triggernya kita pilih rectangle dengan tulisan 1 kilo. Nah, ini 1 kilo. Saya klik OK. Kita coba 1 kilo. Dia gerak 1 kilo. 2 kilo. Oke, seperti itu animasi timbangannya. Silakan dengan langkah-langkah yang sama, lengkapi untuk beban setengah kilo, atau mungkin Anda bisa menambahkan dengan 1/4 kilo. Logikanya adalah kalau 2 kilo itu full, 1 kilo separuhnya. Setengah kilogram artinya 1/4 dari gerakan jarum penuh, yaitu hanya 90 derajat dan sebagainya. Silakan beranimasi, silakan menambah beberapa tombol lagi, kemudian segera dibuat, dikirimkan melalui Classroom. Selamat mencoba,
Selamat berkarya, Tuhan memberkati.